Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun berada, semoga kasih-Nya menjadi bahagian kita. Renungan kita hari ini Sabtu 10 Juni 2023 dengan judul Dalam Memiliki Keyakinan pada Saudara Seiman. Ayatnya di dalam 2 Korintus 7 ayat 16. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Ketika manusia mau menunjukkan kepercayaan pada sesamanya, mereka akan menjadi lebih dekat untuk memiliki pikiran Kristus. Yesus menemukan akses ke pikiran melalui jalan pergaulan mereka yang paling akrab. Dia menghormati manusia dengan keyakinannya dan dengan demikian menempatkannya di atas kehormatannya. Yesus mengambil alih kemanusiaan agar ia dapat bertemu dengan umat manusia. Dia membawa manusia di bawah kuasa kebenaran yang mengubah dengan menemui mereka di mana mereka berada. Dia memperoleh akses ke hati dengan mendapatkan simpati dan kepercayaan, membuat semua merasa bahwa pengenalannya terhadap sifat dan minat mereka lengkap. Marilah kita menghargai roh keyakinan dalam hikmat saudara-saudara kita. Terkait dengan pelayanan Tuhan, kita secara individu harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang besar. Pekerja untuk Kristus harus berjuang untuk kesatuan. Kita adalah anak-anak dari keluarga yang sama dan memiliki satu Bapa surgawi. Janganlah kita mengenakan pakaian yang berat dan menghargai keraguan dan kurangnya kepercayaan pada saudara-saudara kita. Kita seharusnya tidak menyakiti jiwa kita dengan mengumpulkan onak dan duri, tetapi sebaliknya kita harus mengumpulkan mawar dan teratai serta dantus dan mengungkapkan keharumannya dalam kata-kata dan tindakan kita. Ketika ada tindakan yang harmonis di antara masing-masing anggota gereja, ketika ada kasih dan kepercayaan yang dimanifestasikan oleh saudara ke saudara, akan ada kekuatan dan kuasa yang seimbang dalam pekerjaan kita untuk keselamatan manusia. Saya senang memiliki kepercayaan penuh terhadap kamu. 2 Korintus 7 ayat 16. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah tujuan daripada Tuhan di dalam doanya kepada Bapa, supaya dapat dipersatukan di dalam Tuhan, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu, supaya satu dalam pikiran, satu dalam misi, dan satu di dalam keselamatan itu. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini menjadi poin sangat penting untuk dapat kita renungkan, bagaimana gereja Tuhan di akhir zaman ini harus bersatu di dalam komitmen untuk dapat saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan juga gereja Tuhan harus menjadi mendapatkan satu kedamaian, sehingga umat-umat Tuhan terkumpul di dalamnya untuk dapat menjadi pancaran kasih kemuliaan Kristus dimanapun berada, sehingga gereja Tuhan dipandang sebagai gereja yang benar, gereja yang dimana Yesus ada di dalamnya, dan umat-umat yang lainnya yang akan bersedia untuk menyambut Kristus dan masuk di dalamnya untuk menantikan kedatangannya. Semoga gereja Tuhan diberkati, bertumbuh pada saat sekarang ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kehadiran Yesus di dalam dunia ini mengambil rupa manusia, sehingga menjadi teladan bagi kami ya Bapa. Oleh karena Engkau memahami dan mengerti bagaimana seharusnya umat-umat Tuhan, bagaimana seharusnya kami berada di dalam Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, kami memiliki kuasa Roh Kudus-Mu, supaya menuntun hidup kami untuk peduli satu dengan yang lainnya. Lebih lagi ya Bapa, di dalam persekutuan gereja Tuhan ada kedamaian, ada kebersamaan, dan juga kami bersama-sama meninggikan Engkau, sehingga melalui gereja Tuhan maka kemuliaan Kristus tersebar, sehingga banyak jiwa yang akan bersedia untuk menyambut kedatangan-Mu. Ya Bapa, terima kasih.
Hamba berdoa juga bagi semua umat-umat Tuhan dimanapun berada, keluarga lepas keluarga ya Bapa. Biarlah kehadiran-Mu yang akan berdiam dalam hidup rumah tangga untuk dapat membawa kedamaian dan mengajari dan menguatkan, sehingga keluarga kami Bapa dapat menjadi Eden yang kecil di dunia ini. Lepas lagi ya Tuhan, pada saat umat-umat Tuhan berhimpun di dalam gereja-Mu, biarlah dapat memiliki roh persatuan untuk bersama-sama memuliakan Engkau. Dan biarlah Tuhan, gereja Tuhan diberkati dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, sehingga Yesus segera akan datang bila mana pekabaran keselamatan ini tersebar ke seluruh dunia. Ya Bapa, memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Lawatan dan jamahan kuasa Tuhan menjadi bahagian mereka. Orang-orang tua yang kami kasihi ya Tuhan, biarlah keberadaan mereka juga baik dalam keluarga dan dalam gereja tetap dapat menjadi satu pedoman yang akan menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Demikian juga orang-orang muda dalam pertumbuhan mereka, dalam perkembangan mereka, baik secara fisik, mental, terutama dalam kerohanian. Biarlah mereka juga dapat meraih sukacita, kebahagiaan lebih lagi. Mereka berdiri teguh menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Semoga hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.